kapan lagi ya nggak? Kan saya egonya saya timbul, kenapa? Orderannya lumayan sih. Papi batalin aja itu, pulangnya nanti tanggal 19, majuin aja. Terus dia bilang, cobalah papi ukur, dia bilang gitu. Enggak benar, saya pulang. Saya ngotot gitu. Terus besok saya ukur, oh iya ya? Iya Steve. Betul, papi nggak boleh pulang sesuai jadwal, saya bilang gitu. Dapat WA, bandara banjir, dia bilang gitu. Hah? Oh iya, saya bilang sama Steve, bener Steve. Dan yang sharing abis ini ada 2 orang ngomongin traveling juga. Karena ya lebih singkat-singkat makanya 2 orang. Dan 2 orang ini bisa saya undang satu persatu. Yang pertama, seorang opa. Rambut putih tapi bukan capres. Pengusaha juga, bukan pengusaha mebel tapi pengusaha kuliner di ibu kota, dan akhir-akhir ini lebih sering di Bali nemenin cucu. Silakan Pak Budi Suryadi. Ya, sini aja dulu Pak, tenang dulu Pak. Satu lagi yang saya undang langsung ke panggung adalah seorang ngakunya pengacara. Pengangguran banyak acara. Dulu sibuk memastikan pesan brand tersampaikan. Sekarang sibuk menyampaikan pesan pribadi yang jujur dan menginspirasi. Kak, soalnya memang itu visinya dia, bahkan Instagramnya pakai nama Honspire, Honest Inspiration. Silakan, Siana. Oke, dua-duanya sudah ngomong, suruh ngomong barengan ya. Oke, ya bisa Siana berdiri di sini, Pak Budi di sini. Sekarang kita pastiin satu, ini ada uang 500 sama Garuda. Pak Budi mau mau gambar Garuda atau 500? Garuda, oke. Garuda, oke, pertanyaannya. Mau duluan apa belakangan? Kalau udah bilang ya duluan aja lah. Duluan, oke. Silakan Mbak Siana bisa duduk dulu. Kita udah kayak pertandingan sepak bola ya. Langsung bisa sharing nih. Sharingnya Pak Budi ngomongin tentang perjalanan aman pakai Soulmeter. Oke, silahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Pengalaman saya menggunakan Soulmeter pada saat saya mau ke Bali. Waktu sebelum saya ke Bali, maksudnya anak saya duluan, Steve, udah tinggal di Bali beberapa bulan sebelumnya. Saya bilang sama Steve, papi kangen deh, papi mau ke Bali, saya bilang gitu. Oh ya boleh Pi, dia bilang gitu. Tapi ingat, ukur ya, pakai SM ya, jangan enggak. Oh iya, kan udah diajarin sama bunda, ya ukur. Saya ukur, Tip ada kesendak puluhan nih, papi pergi. Iya, enggak cukup tuh, dia bilang gitu. Maksudnya? Ya ukur lagi dong, berapa poin yang harus diinikan. Sampai 8 poin baru bisa jalan. Oh ya udah cukup. Terus dia tanya lagi, kapan berangkatnya? Oh iya, saya bilang, kapan ya? Saya ukur lagi. Oh, saya berangkatnya tanggal sekian. Pesawatnya apa Pi? Wah iya, kan ada beberapa pesawat tuh. Saya ukur lagi. Oh pesawat A nih, jamnya saya bilang pagi sih. Oh iya. Ya, jadi saya minta cross check sama Steve. Steve, coba kamu cross check, betul nggak apa yang papi ukur? Dia ukur. Oh iya Pi, oke bisa. Pulangnya? Ya udah saya ukur lagi. Pulangnya papi nanti tanggal 19 ya, saya bilang. Ukur lagi. Oh iya udah Pi, bisa dah dia bilang. Terus saya bilang saya pulangnya pesawat sore. Ya sekitar yang jam 3-an. Ya betul semua pesawat. Oke, berangkatlah saya. Berangkat, sampai di Bali. Pas yang sesuai dengan SM. Pesawatnya itu bisa tiba di Bali misalnya jam 10.10 ya. Itu bisa sampai persis jam 10.10. Saya kontak Steve, papi udah sampai. Hah? Udah sampai Pi. Emang jam berapa? Biasa kan pesawat terlambat tuh. Jam 10 misalnya 10.10 jadi 10.20 biasanya gitu kan. Oh ya udah, ya papi tunggu udah. Oke. Sampailah saya sini. Beberapa hari saya di sini, saya lihat kan, oh
masih ada nih saya ke Bali. Saya masih di Bali, tanggal 19 saya pulang. Waktu saat saya di sini, saya dapat orderan, pesanan dari Tuhan. Wih, lumayan juga nih. Saya langsung bilang sama Steve, nggak bisa Steve. Papi batalin aja itu pulangnya nanti tanggal 19, majuin aja. Terus Steve bilang, cobalah papi ukur, dia bilang gitu. Enggak benar, saya pulang. Saya ngotot gitu. Terus saya bilang, asnanya kecilin. Enggak bisa begitu tuh. Dia bilang gitu. Saya penasaran. Kan egonya saya timbul, kenapa? Orderannya lumayan sih. Ya kan? Enggak bisa, ini lumayan. Kapan lagi ya enggak? Orderan belum begitu gitu. Terus saya ukur lagi. Enggak Steve, saya ngotot. Saya pulang. Pikirin dulu. Terus saya pikir, waduh, saya nggak bisa mengurangi ego saya nih. Saya diam aja dah. Saya bilang udah gini lah Steve, papi nggak ukur dulu sekarang. Saya bilang gitu. Nanti ya dah, saya tunda. Saya bilang gitu. Iya, karena ego saya tinggi sekali. Dia Steve bilang, tinggi sekali nggak bisa itu. Dia bilang gitu. Ya, udah. Nah, akhirnya malam saya tenang, saya itu orang kecil lagi. Terus besok saya ukur, oh iya ya, iya Steve, betul, papi nggak boleh pulang sesuai jadwal, saya bilang gitu. Ya udah, mantep nggak nih, dia bilang gitu. Terus saya bilang iya, coba Steve gitu kan, jadi dia manasin saya lagi, coba bener nggak, dia bilang gitu. SM-nya kan modelis Steve kan gitu tuh. Nah iya deh, coba. Saya SM lagi. Mana Steve-nya? Ada yang udah kenal, ada yang belum soalnya. Terus saya bilang, oh iya, udah. Mantap, Steve, betul, papi nggak pulang dah. Jadi tanggal 19 sesuai jadwal, ya, udah. Udah, saya tenang aja. Besoknya saya dapat SM dari teman saya. Dapat WA, Pak? Ya, dapat WA. Dapat WA. Bandara banjir, dia bilang itu. Hah? Bandara banjir, tidak ada pesawat yang bisa mendarat maupun penumpang yang bisa pulang. Wih, saya bilang sama Steve, bener Steve. Itulah SM, dia bilang gitu, percaya Pi. Dia bilang gitu, iya. Mulai sekarang papi percaya. Ya, terus belakangan ini, sejak saya di sini, saya contohnya beli buah ya. Apel kan ada beberapa jenis apel. Nah itu langsung saya ukur tuh. Steve bilang, Pi coba ukur. Ini apel 1, apel 2, apel 3. Apel yang mana yang kira-kira buat kita? Untuk kita makan, maksudnya sehat untuk kita bersama makan. Ya, saya ukur. Ukur lagi. Terus saya bilang, Steve, papi ukur yang ini. Coba kamu cross check. Oh iya benar Pi. Ya udah, beli gitu loh. Nah, jadi sejak saya di sini saya selalu ngukur pakai SM. Ya itu berkat. Terima kasih. Ada satu pertanyaan saya. Gimana rasanya kehilangan orderan? Ya, waktu saya kehilangan order itu memang saya agak kecewa sih. Tapi saya pikir melihat hasil SM yang memang banjir gitu, kecewa saya tuh hilang. Tapi begitu saya kembali ke Jakarta, ordernya tetap ada gitu loh. Jadi dapat dua-duanya ya. Dapat selamatnya, tidak kebanjiran dan tidak nginep. Dia bilang, Steve juga ngomong, tuh kok enggak papi kan nginep tuh di bandara, dia bilang gitu. Rasain deh. Oke, tepuk tangan buat Pak Budi. Terima kasih. Kapan tanggal beli tiket pesawatnya? Kok tanggal 28 Oktober itu 10 poin? Kepo dong saya kan. Terus tiba-tiba saya keinget lagi tuh, oh iya aplikasi itu belum cek nih. Tiba-tiba dan ternyata. Tapi jujur untuk membeli tanggal berapa baru kali ini saya dengar. Jadi jadwalnya tuh masih banyak, pesawat seatnya tuh juga masih banyak juga. Terus saya dapat harga cuman segitu kayak, yeay bisa nginep saya jadinya.